perusahaan yang ada di kota Palembang juga, salah satunya yang baru unit marketingnya Pak ya, yang ada di kota Palembang. Jadi buat kamu muda ini kita buka kesempatan buat kamu yang pengen tanya sekarang, telepon 0811-787-1042. Kira-kira mau tanya apa yang berhubungan dengan dunia trading? Sekarang udah ada Pak Charlie dan juga Pak Ator. Tapi sebelum itu langsung ada yang telepon Pak, gimana? Boleh. Mau kita langsung angkat dulu ya? Mungkin saya harap sedikit. Siap. TPP di Palembang itu bukan unit marketing, Iya. tapi dia education center. Education Center ya. Jadi pas banget buat kaum muda yang pengen tanya silakan aja pagi hari ini ya. Halo Kak Cika. Iya. Suara Cika ini Pak Charlie, Pak Ator emang selalu buat kita bangun Pak. Bangun semangat. Ya. Ya enggak ada Cika. Iya. Jangan cemburu dong. Itu hanya gimmick ya Kak. Gimmick yang serius. Kita orangnya gitu Kak Cika sih. Iya. Kan kita emang sukanya bercanda, tapi bercanda kita serius. Tapi kita di sini bakalan serius untuk membantu Kak Cika mendapatkan profit yang luar biasa. Langsung ke profit ini. Sabar dulu bosku. Kak Cika lagi di mana bosnya saya? Depan? Peninsula. Oh, di Peninsula. Tapi kalau itu dari Venus. Siapa tahu kan habis tadi snack. Kalau capek-capek mampir ke rumahnya boleh. Ya kita beliin gorengan Kak. Iya. Tapi mobilnya masih aman Kak Cika ya? Nyetir mobilnya masih aman. Kalau masih ya siapa tahu kan masih belum fokus ya sebetulnya masih ada Kak stoknya. Mohon maaf ketinggian. Klaksonnya mana klaksonnya? Oh, Kecil banget suara klakson kamu sayang. iya sama kayak cubun. Kalau Uci bukan kecil. Maksudnya keinginan lucu. Iya. Memaksa tuh. Goreng terus Kak Cika biar sampai programnya tutup Kak. Ngobrol dulu KPI datang. Kak Cika pagi ini kita bareng teman-teman dari TPFX, ada Pak Ator selaku Chief Educator dan juga ada Pak Charlie. Ini kepala pusat edukasi TPFX Palembang. Siap. Kak Cika pengen nanya-nanya apa nih? Nah, ini baru mantap. Maju mundur kena ya? Warna itu film warkop ya? Maju kena mundur kena. Atau depan bisa belakang bisa. Ya, terus akhirnya kamu tertarik tapi maju mundur. Iya. TPFX. Formula ya. Oke. Memang Kak Cika ini sebelumnya udah pernah trading nggak sebelumnya? Oke. Jadi memang sebagai beginner ya, tadi saya bilang ya. Mungkin saya langsung jawab Langsung jawab aja Pak. dengan Mbak Cika ya. Jadi gini Mbak Cika, jadi sebelum saya kasih apa sih yang akan kita trainingkan kepada calon investor, nah mungkin yang saya pengen revisi kenapa harus pilih TPF dulu. Oke, jadi di dalam memilih broker itu ada 5 yang nanti mesti kita lihat ya. Yang pertama itu jika mesti lihat dulu company-nya ini legal standing-nya jelas atau tidak, karena ini kan erat kaitannya dengan keamanan dana ya. Jadi jangan sampai kita berinvestasi yang endingnya itu scam, itu satu. Nah yang kedua yang mesti diperhatikan itu kalau kita investasi tujuannya kan profit beneran. Tapi kalau profitnya susah ditarik kan problem juga gitu. Benar ribet gitu Pak ya. Nah cari lihat company yang proses WD-nya itu gampang. Nah kalau di Trijaya itu tinggal melalui website, jadi kita bisa WD sendiri. Ya. Nah yang ketiga yang mesti diperhatikan itu adalah biaya transaksi. Jadi setiap kita berbisnis apapun kan kita pengen biaya transaksi itu kan serendah mungkin. Nah di Palembang ini kan masih banyak broker yang biaya transaksinya besar. Ya. Nah terus yang keempat
Ini hubungannya dengan edukasi. Nanti saya akan bahas spesifik di edukasi. Jadi di tempat kita itu kan ada edukasi berkelanjutan ya. Nah sebelum saya bahas ini, ada yang kelima mesti diperhatiin. Jadi kan ada orang yang kadang-kadang males ya, malas belajar gitu. Ucap banget tuh. Jadi ketika dia malas belajar, kita punya yang dinamakan dengan tool trading sebenarnya. Jadi tool trading itu namanya trading sentral. Jadi alat bantu yang sudah memberikan signal trading kepada investor kita. Oke. Oke ya. Nah mungkin saya jawab secara spesifik nanti ke Mbak Cika yang masalah edukasi. Jadi edukasi yang akan kita berikan itu tahapannya sih ada 3. Jadi yang pertama itu kita akan ajarkan semua hal yang berhubungan dengan teknis trading. Karena kan sekarang trading itu kan beda dengan 15 tahun yang lalu. Ya semuanya kan menggunakan digital ya. Oke, Ya, itu jadi- 15 tahun lalu belum lahir gue. Belum. Udah kalau kita udah clear cuy. Iya. Tapi jiwanya tetap muda. Muda. Oke, itu yang pertama. Karena ini hubungannya dengan digitalisasi, jadi semua hal yang berhubungan dengan teknis trading nanti kita akan ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya trading kita itu profitable, nanti kan kita akan ajarkan bagaimana sih cara menganalisa pasar. Dan kalau di bisnis konvensional, sebelum Anda memulai bisnis, pasti kan Anda mulainya kan dari riset. Betul. Oke, dari riset itulah Anda bisa buat yang namanya bisnis plan. Kalau di trading, yang kita butuhkan riset juga. Kalau bahasa kerennya kita sebut dengan market analysis. How to analyze the market, entah sudut pandangnya nanti fundamental maupun teknikal kita ajarkan. Ini step yang kedua. Nah, yang ketiga, ya kita akan ajarkan yang dinamakan dengan trading plan. Oke. Jadi di bisnis itu kan butuh bisnis plan, di trading juga butuh trading plan. Jadi trading plan ini membantu kita bagaimana sih cara memulai trading dengan benar, bagaimana cara memanage risiko dengan benar, bagaimana cara memaksimalkan profit daripada trading kita. Itu tiga materinya di situ. Nah ini setiap kali pertemuan, nanti kan ada 3 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan ya kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam. Ya. Itu satu hari bisa cukup waktu 2 jam aja Kak Cika, 3 hari kamu udah bisa untuk join atau juga untuk bisa ya seenggaknya tahu dulu ya kulit luarnya dulu deh. Betul. Minimal kulit luarnya dulu Kak Cika, kalau udah ada ketertarikan sama Kak Jenny yang udah mulai tertarik sama Kak Cika ini. Kulit luarnya udah mulai jadi deteksi dulu nih, ya kan? Banyak sih nggak kulit dalamnya bahaya. Iya kan? Kalau kulit dalam cewek bahaya, tapi kalau kasih tambah TPS itu aman. Ya. Aman. Selain barang yang aman, Kak Cika juga bakal kita jagain biar aman. Ya. Nah, kita ini punya apa kambing? Lebih ke siaga, silakan jaga. Jadi Kak Cika cukup siapin waktu satu hari cukup 2 jam aja, ya. Jadi mungkin saya tambahin dikit. Jadi misalnya kalau Mbak Cikanya pengen dipadatin, misalnya saya kayaknya males kalau dibuat 3 kali ya, dipadatin aja 1 hari. Ya 1 hari dalam artian ini kan 3 jam. Jadi kita bahas itu selama 6 jam. Ketiga step tadi Langsung dirangkum satu langsung hari. dirangkum. Nah sebagai additional juga ya, jadi buat Mbak Cika yang ingin belajar, ini proses belajarnya free gratis. Gratis Kak Cika. Karena ada Monea ya. Iya. Bahkan bukan cuma gratis, kamu mau minta apa nanti jadi servis. Ya jangan maksudnya kalau pengen ngopi atau apa gitu ya Kak Cika. Ada. Ya. Karena di pantry ada kopi saset. Jangan dibuka. Kenapa kita ada kopi saset? Karena setelah kita habis. Penjualan kita. Kak Cika ada lagi yang pengen ditanyain? Itu dulu ya. Nanti tinggal kita atur waktu buat edukasi buat Kak Cika ya. Oke. Thank you Kak Cika. Makasih, Kak. Love you. Itu dari Kak Cika. Ada lagi langsung kita angkut. Siapa lagi? Telepon selanjutnya. Jadi silakan yang pengen tanya-tanya lagi, yang mungkin pendatang baru juga di dalam dunia Pendatang baru. Iya. Pendatang baru. Pengen terjun langsung maksudnya. Iya, kalau ini terjun bebas. Ya. Halo. Abangku apa kabar? Bang Ali ini ya? Iya, salam. Udah lama itu menghilang dari peredaran Morning Vibes ini Bang Ali. Hah? Oh iya, gue lagi biasa nih. Ali ini ingat kan tadi janji kita yang sudah kontek-kontekan. Ya. Ya, Ali udah hubungin kan nih.
Ali. Udah Ucup hubungin kan? Udah, nah nanti Ali pas Ucup hubungin sediain waktu lagi ya. Ya. Kemarin kan nggak cocok waktunya, nah ini harus ada. Nih. Tapi kebetulan sebelum bisa ketemu Ucup langsung, Bang Ali ini langsung aja langsung kedatangan narasumber yang resminya. Kalau Ucup kemarin kan dia masih ini. Apa-apa kan? Santai ya. Sebentar lagi ilmu Ucup tinggi kok. Soalnya ilmu Ucup ini nggak nyembuhkan lajang. Tenaga dalam. Bang Ali lagi di mana posisinya Bang Ali? Lagi di jalan. Lagi di jalan. Klaksonnya mana klaksonnya? Wah, ini- kita ini pick-up ya. Pick-up lah. Dari segi suara klaksonnya enggak lah, enggak mungkin berarti. Nah, ini nih. Iya, Kijang 2000 ya. Apa Ali? Kaisan. Bukan nonton oke Anda. Yang Anda. tahu. Abang Ali pengen nanya apa nih Bang Ali sama teman-teman dari TPS, ada Pak Charlie, Pak Atok lagi ini. Nah, sama yang Bapak jelasin tadi. Pak Atok. Dengan Pak Atok, Pak Ali, gimana Pak Ali? Nah, ini Pak, Pak. itu apa namanya? Kan perkiraan profitnya itu bisa kita naruh per bulan atau ada nggak gambaran berapa persen dapat? Oke, sebenarnya kalau trading gini ya. Wah, mantap. Ini jangan nggak closing Jup ya. Gue sampai nyelewati data gua tuh kalau lu nggak closing lu cut ya. Lagi ya gue dulu yang hubungin dia. Memang mainnya tinggi ya Pak. Oke, gimana Pak? Oke, Mas Ali, saya sebagai gambaran gini, kalau kita trading, saya ilustrasikan misalnya tradingnya di komoditi emas ya. Jadi di komoditi emas itu pergerakan satu poin itu kan nilainya 1 juta. Oke, emas ya. Emas ya. Nah sekarang emas itu ya satu hari dia bisa bergerak 5 sampai 40 poin. Wow. Nah sekarang kalau 1 poin saja 1 juta minimal, artinya kan potensi minimalnya segitu. Nah sekarang kalau Mas Ali tanya 200 juta, ya ada yang 200 juta itu bisa profit 100% ada. Oke, ada juga yang profit 50%, ada juga yang profitnya hanya 10%. Nanti itu tergantung strategi trading yang Mas Ali terapkan. Nah justru itulah di edukasi itu nanti kita akan bagikan strategi tradingnya. Jadi ada strategi jangka pendek, kita bilangnya kan scalping. Terus ada juga transaksinya strategi jangka panjang, itu disebut dengan swing. Jadi kalau Mas Ali tanya ingin lebih detail, itu tergantung nanti strategi yang Mas Ali terapkan. Jadi kalau yang 100 juta itu kira-kira profitnya berapa? Ya 5-10% buat saya itu bukan sesuatu yang susah. Gitu nih. Gitu. Aku juga sering kan kawan-kawan yang trading. Tapi yang ada di pikiran aku kalau sebegitu besar profitnya Pak, uang itu tidak pinjam ke bank kan bunga cuma 2-3%. Itu Pak yang pengen aku tanya. Oke. Dengan profit sebegitu besarnya, tidak sampai cara yang lebih fantastis lagi dimakan cewek. Oke, ini 2 miliar, 3 miliar gitu. Oke, Mas Ali, yang satu hal yang harus dipahami ya, di trading itu tidak ada istilah pasti, Mas Ali. Oke, di trading saham, di trading komoditi, di trading mata uang tidak ada yang pasti. Yang pasti kalau untuk sektor keuangan itu hanyalah bunga bank. Bunga bank pun itu bukan investasi. Ya suku bunga bank itu sebenarnya hanya untuk mengimbangi namanya inflasi. Nah sekarang ya trading kalau kita terjemahkan dalam bahasa konvensional kan transaksi jual beli. Benar. Nah transaksi jual beli ini dilakukan oleh siapa? Pebisnis Mas Ali. Nah sekarang kalau Mas Ali tanya ya kenapa banyak orang yang tidak bisa berbisnis? Karena bisnis itu butuh pengetahuan. Betul. Butuh yang dinamakan dengan strategi, butuh yang dinamakan dengan mentalitas. Jadi kita tidak menawarkan yang sifatnya pasti-pasti tidak. Yang kita tawarkan pertama kali kepada audiens Momea itu adalah edukasinya. Betul. Bagaimana cara memulai trading itu dengan benar. Ya bukan janji-janji pasti. Gitu. Bukan angin-angin surga. Iya. Nah karena kan 5-10 tahun ini
ya saya udah lewatin ya. Orang yang menjanji-janjikan pasti di dunia trading, endingnya itu pasti tidak bagus. Betul. Saya udah pastikan itu. Oke. Nah sekarang TPRD ini kan legal standingnya jelas, oke, kantornya juga jelas. Terus kita punya program edukasi berkelanjutan. Jadi saya tidak nawarin ke Mas Ali langsung invest. Yang saya tawarin ya bagaimana cara memulai trading ini dengan benar. Kalau menurut Mas Ali ini masuk akal, ayo kita kerjasama. Kalau tidak ya jangan. Gitu. Tidak ada paksaan sama Yes. sekali. Yang penting Ali ngerti dulu nih. Jadi kita bakal edukasi Ali sampai Ali, oh iya gini-gini. Ketika Ali udah yakin, baru bisa kita deploy. Betul. Pak Cari mungkin ada yang ditambahin sedikit, Pak? Mungkin saya tambahkan aja ya Mas Ali. Jadi perusahaan kami ini Trijaya Pratama Futures atau TPF itu kita adalah perusahaan pialang. Ya, jadi perusahaan pialang itu apa? Perusahaan pialang itu adalah perusahaan yang memberikan fasilitas atau sebagai fasilitator bagi investor gitu ya untuk bertransaksi ke bursa. Artinya kami ini bukan perusahaan yang mengelola dana investasi seperti manajer atau manajer investasi ya. Jadi kami bukan seperti itu. Nah, sebagai fasilitator apa yang kami tawarkan? Yang kami tawarkan adalah edukasi, ya, bantuan kepada orang-orang yang ingin berinvestasi di bursa itu kita berikan edukasi, kemudian kita berikan pelatihan, ya, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan, kemudian mengurangi resiko dan segala macamnya. Kalau ditanya mengenai keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan resiko. Benar. Artinya kalau misalnya Pak Tor bilang bisa nggak untung 100% satu bulan? Bisa. Bisa nggak untung 200% atau bahkan lebih? Bisa. Ada nggak orang yang bisa untung lebih sampai 100-200%? Ada. Buktinya juga udah ada. Betul. Ya, bahkan sampai terakhir nasabah kita juga ada yang bisa sampai lebih dari itu. Iya, kan? benar. Tapi kembali itu berbanding lurus nanti dengan resikonya. Kalau ingin cari untung 100% ya resikonya juga pasti besar. Benar. Kalau ingin cari untung sekitar 5-10% lebih tinggi dari bunga bank, ya of course resikonya juga Lebih rendah ya. lagi. Benar, karena yang namanya bisnis kan kita resiko itu pasti, Pak. Ya. Yang justru yang ada yang selalu pasti itu ada resiko sebenarnya. Ah. Ya kan? Peluang itu yang pengen kita manfaatin, Bang Ali. Yang pengen kita maksimalkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita pengen. Gitu, Bang Ali. Maka beli barang kita nggak warung kayak belum tentu laku. Ada resiko kita udah aman, ada resikonya ini lah hidup nih. Kita muncul datang ke rumah cewek tiba-tiba ngelamar anak orang aja ada resiko ditolak. Siapa udah gitu ya? Itu kan ada resiko kalau ujuk langsung datang ke rumah pasti ditolak. Ilustrasi yang jadi enggak mungkin ditolak. Iya dong, Bang Ali kan ya, gimana sih lu tak tahu sendiri Bang Ali kan orangnya tampan rupawan, baik hati, tidak sombong kan. Oh, raja minyak kita ini. Raja minyak. Ali aman ya terjadi nanti kan. Dari semua kaula muda yang ngasih bekal kita sedikit intermezzo Pak atau Ya. sedikit intermezzo. Dari sekian banyak kaula muda yang ngasih bekal buat Cumi, cuma Pak Ali ini, Bang Ali yang ngasih kita agak mewah, susi. Walaupun lidah kita enggak terbiasa makan itu, Ujung-ujungnya kami terkapar. Bang Ali nanti kita atur waktu lagi. Mungkin saya tambahin dikit. Boleh. Mas Ali gini, besok kan kita ada. Oh iya. Jadi kan kita ada semacam edukasi yang singkat itu di Kopi Darat Jakabaring. Benar. Jam 2 ya. Jam 2 siang. Jam 2. Itu Jadi, baru buka kafenya Bang Ali. yang punya kan siapa? Bang Aman ya. Iya, owner maunya langsung. Owner maunya langsung. Jadi kalau Mas Ali ada waktu besok kita sharing-sharing lah di sana. Jam 2. Selain hari besok, ada hari Selasa. Setiap hari. Kalau buat Mas Ali ya misalnya waktunya terbatas nih, kita yang nyamperin. Ali, nih kaget Ucup main ke tempat Ali yang kemarin gitu. Atur Ali ya. Kita atur ya. Oke, Ali, thank you Ali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ali. Oke, habis ini buat kalau muda lagi yang pengen nanya-nanya bareng teman-teman TPX, tapi kita apa? Gimana? Kita guys. Nah, itu.
Pokoknya one for itu fresh and friendly. Lu belum keren kalau belum trading, mau trading di TPFX aja. Dan masih bareng Pak Ato dan juga Pak Charlie di studio 1 Momen FM. Buat kalau muda juga yang masih pengen tanya-tanya seputar dunia trading, telepon lagi 0811178710 ampe gue. Daripada mungkin selama ini kalau mulai bingung ya gimana kalau biar informasinya lebih lengkap, biar nggak penasaran lagi, sekarang bisa tanya langsung kepada ahlinya kalau mudah. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Kamu persiapkan diri kamu sekarang untuk pagi hari ini. Mau tanya apa aja seputar trading di TPFX itu gampang banget ya. Tadi mungkin kita sedikit review Pak Ato dan Pak Charlie ya dari pertanyaan Kak Cika dan juga Pak Ali tadi. Sebenarnya kenapa sih harus TPFX Pak Ato? Kita sedikit review sebelum nanti kita juga ada tools baru dari TPFX yang kita mau kasih tahu buat kalau mereka mau sharing sama kalau muda. Oke, tadi di bagian awal kan saya udah ngomong kalau di dalam memilih broker itu kan ada 5 yang mesti kita lihat. Yang pertama itu legal standingnya. Dan nanti teman-teman kalau mau cek TPFX itu nanti teman-teman tinggal cek aja di babokti.go.id. Jadi legal standing kita itu sudah ada dari 2014 itu satu. 2004 ya? 2004 ya, sudah bukan 2014. Pak Ato kan yang aja cuy. Tahu. Iya, udah jelas. Siap. Emang agak payol ya. Kalau nggak fokus, tenang gue. Iya, itu bisa dicek di halaman ke-7 tuh. Halaman ke-7. Oke. Buka tiap malam nggak ya kamu? Oke, itu yang pertama masalah legal standing. Nah, yang kedua yang mesti kita perhatikan itu proses WD. Jadi kan ada perusahaan broker itu yang proses WD-nya kan masih manual. Nah, sementara kalau untuk TPFX itu sudah online. Jadi nasabah tinggal ketik sendiri. Nah, kalau proses WD-nya itu di bawah jam 11 pagi, ya 1 sampai 4 jam dananya udah masuk ke rekeningnya. Oke. Nah, yang ketiga biaya transaksi. Ya, kenapa Anda harus beli TPFX? Oke. Ketika ada trading itu kan ada biaya transaksi. Jadi ada namanya komisi, ada namanya spread, ada namanya swap. Oke. Nah, di tempat kita mungkin di Palembang kita salah satu komisi yang paling kecil, hanya $1, setiap bulannya. Terus spreadnya kita juga kalau dibandingkan dengan broker lain, misalnya untuk komoditi emas ya, kita hanya 0,35. Nah, terus untuk biaya minap atau swap kita gratis. Jadi nasabah dengan buka nominal yang tidak terlalu besar, dia sudah mendapatkan free swap. Oke. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat kita memberikan edukasi yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya kita ngasih edukasinya bukan hanya sebatas yang 3 kali pertemuan tadi. Jadi kalau nasabahnya ingin expand, ya ingin memahami trading yang lebih dalam, nanti kita kasih ya baik direct maupun indirect. Jadi kalau direct itu kan offline, kita ketemu secara langsung face to face ya. Nah, kalau yang indirectnya nanti teman-teman bisa subscribe channel saya. Jadi saya punya channel YouTube yang membahas semua hal yang berhubungan dengan trading forex. Jadi nama channelnya itu Belajar Bisnis Digital. Jadi kontennya semuanya berhubungan dengan derivative market. Ya, dimulai dari teknik trading, how to analyze the market, dan sedikit saya sudah mulai bahas juga tentang price action. Oke. Nah, yang terakhir ini buat teman-teman yang waktunya terbatas, ya. Terus misalnya udah malas belajar, kita punya tool trading. Nah, tool tradingnya itu namanya trading sentral. Jadi sedikit lebih detail nanti untuk lebih jelasnya di Pak Charlie akan jelasin apa itu trading sentral. Jadi trading sentral ini sebenarnya adalah sebuah company independen yang asalnya itu dari Perancis. Oke. Dia sudah buka cabang ya hampir di Asia, North America ya, terus di Europe juga. Nah, dia memberikan analisa itu kalau di tempat kita itu full package. Ya, full package maksudnya kita bisa akses secara langsung. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja instrumennya, mau komoditi bisa, ya mau forex bisa, indeks saham bisa. Nah, untuk lebih detailnya yang berhubungan dengan trading sentral mungkin Pak Charlie yang akan menambahkan gitu. Siap. Jadi ini salah satu kalau bisa dibilang program kah atau memang hanya sekedar apa ya, bahasanya lebih ke selain itu apa? Bahasa yang lebih sederhana dari TPFX yang ingin menawarkan trading sentral. Tool itu maksudnya gini, pada saat kita trading ya, kita kan butuh yang dinamakan dengan signal. Jadi kalau bahasa simpelnya itu kan kita butuh tunjuk ya. Butuh petunjuk, ya kan.
Nah, trading sentral itu memberikan petunjuk kepada kita entry-nya di mana, Nah, ini mantap nih. target profitnya berapa, batas risikonya berapa. Nah, gitu. Jadi ibarat kalau kita menganalisa cuaca, kita tahu clue-nya. Oh, Awannya udah mulai gelap nih. yes. Jadi kalau pada saat mendung itu udah tahu prepare-nya masih siap ayo. Iya. Jadi keputusan yang kita ambil itu jauh lebih baik tanpa clue maksudnya kan. Nah, trading juga begitu. Jadi dengan panduan itu ya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali. Itu dia. Itu juga bisa jadi pandangan kita untuk mengambil keputusan. Yes. Nah, ini juga terkhusus untuk orang-orang yang super sibuk biasanya. Iya, super sibuk. Sibuk. Cek ini kan super sibuk orangnya. Thank you loh ya. Sibuk hilang. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan perusahaan Trijaya Pratama Futures ini kita kan sebagai fasilitator, kita memberikan fasilitas buat investor yang ingin bertransaksi ke bursa berjangka. Nah, salah satu fasilitas yang kita berikan itu adalah kemudahan untuk melakukan transaksi. Ya. Nah, sebelum kita melakukan perdagangan ini kan kita butuh yang namanya perencanaan. Betul. Atau trading plan, sebuah rencana untuk melakukan transaksi. Nah, kita juga butuh yang namanya analisa, analisa pasar, kemana arah gerakan pasar. Nah, selain kita kasih edukasi yang secara mandiri buat nasabah-nasabah kita supaya bisa membuat satu perencanaan trading, supaya bisa membuat satu analisa, kita berikan edukasinya, gitu ya. Nah, selain itu kalau buat nasabah-nasabah kita gitu yang yang super sibuk, jadi itu yang super sibuk nggak punya waktu, pokoknya tinggal maunya tuh taruh duit, gitu ya. Kemudian transaksi aja langsung. Ya. Nah, kita kasih yang namanya ada satu tools itu namanya trading sentral ya. Trading sentral ini seperti dijelaskan Pak Ko, itu adalah perusahaan dari Prancis. Jadi ini adalah lembaga riset, lembaga riset di bidang keuangan trading sentral ini. Nah, trading sentral dipakai oleh beberapa institusi besar ya, seperti bank-bank besar, mungkin kayak JP Morgan, Goldman Sachs seperti itu. Nah, sekarang di bulan Oktober ini TPFX kita udah bekerja sama, gitu ya, bekerja sama dengan trading sentral sehingga nasabah-nasabah kita bisa menggunakan trading sentral ini. Pedoman ini gitu ya. Betul ya, jadi tidak perlu membuat analisa sendiri, ya, tidak perlu melakukan riset. Nah, ini sudah bisa memakai trading sentral. Nah, apa aja sih benefit ya gitu yang bisa didapat ya oleh nasabah dari trading sentral? Jadi kita ada 6 ya di trading sentral yang kerjasama dengan TPF itu ada 6. Satu, nasabah kita bisa dapatkan yang namanya technical view. Ya, kemudian juga nanti ada ini yang khusus hanya ada di TPFX. Itu namanya TC Trading Central Alpha Generation. Jadi sepengetahuan saya sih di Indonesia gitu ya baru TPFX yang menggunakan TC Alpha Generation ini. Ya nanti saya akan jelaskan TC Alpha Generation ya. Jadi hanya satu-satunya. Kemudian juga ada news brief. Ya. Ada juga strategi newsletter, kemudian ada economic insight, ya. Dan yang terakhir kita juga ada yang namanya market commentary. Jadi ada 6, ya. Ada 6 facility ya, ini full access dari trading sentral yang digunakan oleh TPFX. Wah, jadi 6 item dari trading sentral ini bisa kita akses full semuanya, Pak ya. Dan hanya satu-satunya ya, perusahaan pialang di Indonesia ya. Hanya satu-satunya perusahaan pialang di Indonesia yang punya sentral atau menggunakan full access dari trading sentral. Wow, ini memang nggak balik lagi ke omongan Pak Atok tadi. Kenapa harus Trijaya? Semuanya jadi akhir terjawab lengkap pagi ini. Jadi aman ya. Nah, ini pertanyaan dari pas number 4794 ya. Atas nama nggak ada namanya, cuma nomornya aja. Gimana cara gabung trading sentral? Baca kalian. Dia langsung gini deh, langsung to the point nggak apa-apa ya. Anda nanya langsung to the point nggak apa-apa. Semua pertanyaan kita tampil. Jawab. Ya. Karena kan hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Gara-gara omongan Pak Chandra yang hanya satunya di Indonesia, langsung nanya dia ini ya. Saya nonton pesawat.
Baik, jadi kalau untuk gimana cara gabungnya menggunakan trading sentral, ya tentunya yang pertama harus jadi nasabah. Betul. TPFX dulu, Betul. gitu ya. Harus jadi nasabah TPFX, nanti bisa hubungi Momen atau Ucup atau Hmm, Jenny, iya. dari nasabah TPFX. Kemudian ya kita kasih minimum deposit. Oke. Ya, untuk menjadi menggunakan fasilitas dari sentral, minimum depositnya itu di 2.500 US dollar ya. Oke. Nah, kita pakai fixed 10.000, jadi minimum investasi itu 25 juta, bisa menggunakan fasilitas trading sentral yang Full access. Gitu. Dan itu sebanding kalau udah dengan apa yang bisa kamu dapetin, jadi kamu nggak usah khawatir lagi untuk trading yang kamu tipikal orang yang super sibuk, jadi tenang aja. Iya siap ya, gara-gara Ucup akhirnya mati kan teleponnya. Telepon lagi ini boleh di transfer aja di 0811787142. Halo, Hai. udah masuk nih. Halo, udah masuk ini. Halo, dengan siapa brother? Dian, di mana brother? Cempaka ya, emang Cempaka Putih ya? Oh, dekat kawan, jangan nomor dekat sini lah. Pendengaran lucu tadi teratai. Cempaka. Hotel lama tuh brother. Brother Dian, apa kabar brother? Alhamdulillah sehat ya. Siap Ya. Enggak gangguan ini Masuk. masuk. Oh iya, walaupun yang nomor biasa lagi gangguan dari ininya. Nah ini ada masuk kan bisa telepon dari WA brotherku. Iya dari WA. Ini memang sinyalnya terganggu sama sinyal Ucup ya. Kalau mulai lagi nggak apa-apa telepon delay asal jadi kamu nggak delay. Ya itu. Brother Dian, kita lagi ngobrol sama teman-teman dari TPFX. Pengen apa sih yang pengen ditanyain dan pengen dia tahu gitu? Pak Anto dan Pak Sardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Bekalan apa? Espreki. Bercanda, Brother. Iya, lucu nih di sini. Kena terus. Ayo gimana Mas Dian? Iya. Oke. Iya, ada. Ya, ya. Betul, betul. Betul. Halo. Wah ini lagi keren. Lagi Udah. Ya, lama. Orang lama nih. Iya. Bukan Mas Dian sekarang lagi trading. Karena saya juga lihat nih harganya sekarang di 1662. Karena kenapa Pak Anto belum main narasumber pagi langsung trading. Aduh. Kalau orang sudah sama. Ya, ini menarik. Lanjut Mas Dian. Oke. Betul. Betul. Jadi gini Mas Dian ya. Jadi kalau harga sekarang misalnya di 1601. Oke, Mas Dian kan transaksinya beli ya. Nah, kalau terjadi penurunan di emas itu satu hari tadi kan saya udah bilang kalau fluktuasi emas itu bisa 5 sampai 40 poin. Kalau model lain Andri ya, Andri satu-satu nanya. Betul. Artinya kalau kita posisinya salah ya 40 poin itu gede. Nah sekarang gimana cara mengantisipasinya kalau kita transaksi beli supaya ruginya tidak terlalu besar? Itulah nanti gunanya namanya manajemen risiko. Ya manajemen risiko itu kita bahasnya namanya stop loss nanti itu.
Bang Dian? Ya, Mas Dian. Iya, lanjut Pak Tok. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya ke pemahaman kita terhadap konsep trading yang benar itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau Mas Dian mau lihat di channel YouTube saya ya, sebenarnya saya udah bagikan strategi trading kita itu salah satu penentunya itu modal yang kita punya. Ya, jadi kan ada orang yang modalnya pas-pasan dengan orang yang modalnya berlebihan, itu strategi itu beda. Nah, detailnya seperti apa? Ada dua nih pilihannya. Jadi Mas Dian bisa lihat channel YouTube saya, tonton sampai selesai, atau ya ikutin edukasi kita secara offline-nya. Nanti saya kasih share itu secara detail gitu loh, strategi trading yang tepat sesuai dengan dana yang kita punya gitu. Oh, apalagi kalau rumah Bang Dian di belakang Transmart. Oh, Dekat. Baliknya langsung gali ini ya. biar untuk jemput naik motor juga. Awas kalian belum Bang Dian. Gimana Bang Dian? Ya maksud saya begini Pak. Oh, biaya transaksi. Itu kan ada penurunan itu waktu pasti kemarin itu ada 1601 waktu kita buy, jadi harga itu 16,sekian itu kan. Oh, spreadnya. Iya, Spread ya yang sana ini. Oh, spreadnya Pak. Oh, spread. Jadi kalau di TPFX spreadnya itu 0,35 poin. Jadi kalau tuh 35 poin. Jadi kan 1 poinnya emas itu kan 1 juta. Nah, kalau 0,35 spreadnya kita itu berarti yes. Oh. Hanya 350. Pinter. Oke. pinter. Nah, untuk biaya transaksinya satu lot itu kita cuma kena 100.000, Mas. 100.000, 10.000. Di Palembang ini ada loh biaya satu lotnya yang masih $50, ada juga yang masih $30. Di tempat kita itu hanya $1. Jadi kalau $1 ditambah biaya spread $35, total biaya transaksinya itu hanya $36. Tuh. Nah, untuk biaya minat kita tidak ada. Gratis. Nah, itu. Menjawab pertanyaan Bang Dian? Jadi sekali lagi spreadnya di TPFX hanya 0,35 ya Bang Dian ya. Itu. Yes. Atau enggak, beda. Poinnya. Kalau satu lotnya di tempat kita, jadi di TPFX itu kan kita menggunakan leverage 1 berbanding 400 ya. Satu itu apa sih? Satu itu kan 100.000 US. Jadi kalau dibagi 400, satu lotnya di tempat kita itu hanya $250. Tuh. Nah, kalau dirupiahkan itu hanya 2,5 juta. Jadi satu lotnya itu $250, satu poinnya itu sebesar $1.000.000 gitu. Itu Bang Dian. Ya, Bang Dian. Tinggal kita ini ya main ke rumah Bang Dian ya. Nah, kita jemput ya. Iya. Ojek ini kan nak menang listrik. Bener antena. Itu aja Brother Dian atau masih ada yang pengen ditanyain? Boleh. Oke. Nah, ini fundamental nih yang tanya nih. Oke, pertanyaannya saya tanya balik nih Mas Dian, inflasi negara mana dulu? Kalau inflasi negara Indonesia nggak ada efeknya Pak. Tapi kalau inflasinya global mungkin ada efeknya, gitu. Jadi ketika terjadi inflasi tinggi, biasanya itu kan ada kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral US. Nah, karena pairingnya ya komoditi emas itu adalah US dollar, yang kita perhatikan itu adalah inflasinya US. Nah, sekarang kan inflasi US tinggi nih, ya tertinggi sepanjang sejarah. Kalau nggak salah yang terakhir itu untuk yang bulanan atau yang tahunan kalau nggak salah 8,3% ya. Ya 8,3%. Nah, kalau inflasi tinggi seperti itu kita sudah tahu kemungkinan besar Bank Sentral US itu akan menaikkan kembali suku bunganya. Nah, kalau suku bunga dinaikkan itu terjadi yang dinamakan dengan penguatan US dollar. Jadi gitu. Nah, kalau terjadi penguatan US dollar, kalau ditanya untuk long termnya harga emas kemana? Ya harga emas turun lah. Betul. Jadi analoginya begini, kalau terjadi penguatan rupiah kemana? Otomatis kan rupiah turun. Nah, kalau terjadi pelemahan rupiah, berarti rupiah naik.
Gitu analoginya Mas. Itu Bang Dian. Jadi bisa langsung dapat strategi plannya ya. Strategi plan lagi salah gitu. Turun ya. Yes. Wah, itu. Wah, ini orang ekonomi nih. Orang kayaknya. ekonomi. Kalau Jadi kalau memang saat ini kan kalau teori memang kan sebenarnya emas itu sebagai safe haven ya, atau sebagai pelindung inflasi. Benar. Jadi ketika ada inflasi yang tinggi, emas itu kecenderungannya untuk naik. Cuma seperti Pak Eko sampaikan tadi, saat ini kenapa sih ketika inflasi itu tinggi emas kok Bisa turun. kan? Karena memang langkah yang diambil oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika itu untuk menaikkan suku bunganya di tahun ini aja, kalau seingat saya itu sudah 5 atau 6 kali dia menaikkan suku bunga ya, dan di bulan November depan rencananya pun mereka akan menaikkan suku bunga tadi. Yang notabene ini kembali akan membuat harga turunnya emas ya. US dollar akan menguat, Wah. emas akan kecenderungannya untuk turun. Jadi Itu. seperti itu. Bang Dian, gimana? Ya. Cuma Hah? kita tambahin lagi sedikit. Nah, ketika sekarang ini kan yang lagi hangat dibicarakan itu mengenai resesi atau Benar. krisis global. Iya. Jadi ketika ada krisis kembali lagi yang namanya emas itu akan sebagai safe haven ya, atau invest aset yang aman untuk dibeli ketika terjadinya krisis. Itu Nah. brother Dian. Sudah terjawab semua pertanyaan ya itu. Boleh. Pokoknya pagi ini kita bakal puas Bang Dian. Ya, morning bird hari ini sampai jam 12 malam ya. Ada ngantor kita. Siap, enggak apa-apa. Siap dia. Buka apa nih? Buka kancing atau apa nih? Buka. Hah? Oke, jadi Oh, transaksinya. untuk komoditi emas atau market derivatif itu bukanya 24 jam sebenarnya Mas. Jadi kalau dia buka itu jam 5 pagi hari Senin, nah tutupnya itu jam 4 pagi hari Sabtu. Jadi hampir 24 jam nanti Mas Dian sebenarnya bisa trading. Jadi kalaupun ada close itu mungkin ada penutupan 1 jam. Jadi selisih antara market New York, jadi close-nya market Dow Jones itu kan kurang lebih jam 4. Nah, nanti dia buka lagi itu ketika open-nya market Sydney. Jadi market Sydney itu kan dibukanya jam 5 pagi. Jadi kapanpun sebenarnya Mas Dian bisa bertransaksi. Jadi peluangnya itu ada 24 jam sebenarnya. Dari Senin sampai hari Sabtu. Yes. Itu peluang yang bisa Bang Dian manfaatin. Gitu Bang Dian ya. Bang Dian aturnya. Betul. Kalau pengen main ke kantor, ayo. Atau gini Bang Dian, kalau Bang Dian ada waktu besok Besok, kita ya. lagi ada apa ya? Ngopi-ngopi santai aja lah. Besok itu di Kopi Darat di Jakabaring sebelah kantor Smartfren Bang Dian. Jam 2 siang. Ya, itu kantor Smartfren sampingnya ada kafe Kopi Darat. Ya di Bundaran. Bundaran Apa? Oh, Mbak. Di Bundaran Mas, di Bundaran Bundaran. Jakabaring. Bundaran Kenapa Jakabaring. naik kosan terus ya? Kosan ke samping rumahku. Bener itu. Yang di Bundaran Jakabaring itu langsung aja belok ke kanan. Dan pas banget di pinggir jalan ada Kopi Darat. Besok jam 2 siang teman-teman TPFX juga bakal Hadir di sana. Hadir di sana memberikan edukasi secara free buat teman-teman yang tertarik di dunia trading. Bagian juga kita invite ya Pak Ato. Bagian kita invite Pak Dian. Ajak teman-teman yang pengen juga datang. Biar lebih detail mungkin besok kita Sherlock. Sherlock Ya. gitu ya Bang Dian. Dan kita bila perlu kita share kontak Bang Dian ini ya, nanti Boleh. menghubungi ya. Siap. Iya. Siapa ada yang pertama ngomong dia? Siapa yang ngomong Dian? Ya di dewe. Bang Dian, terima kasih Bang Dian ya. Ya. Ini kita kalau ngobrol sama Pak Ato, Pak Charlie kan orang-orang pintar ya. Beda kalau ngobrol sama Ucup ini, dia bukan orang pintar. Tapi orang dalam. Namanya itu kita. Kasih tahu namanya lihat. Lucu banget ya. Tahu nggak? Bisa bikin Pak ya? Boleh. Halo. Kalau tahu itu sakit kepala. Emput, kalau mau nanya satu sesi lagi Emput ya. Sabar ya.
Oh, diwakilin, tanyain apa tanya? Ini kalau misalnya mau training itu kan aku kan belum pernah datang ikut-ikut yang kayak ini. Tapi kayaknya kalau dengar dari ceritanya itu lumayan tertarik. Kalau misalnya untuk awal-awal itu minimal berapa sih? Nah, langsung untuk memulai training. langsung Jamie kasih ke narasumbernya ya. Dengan siapa ini? Emput. Halo, selamat pagi. Emput ya. Pagi, Pak. Iya. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau di DPP itu dengan 3 juta pun sebenarnya bisa. Nah tapi tergantung nanti strategi tradingnya pun. Kan di trading itu kan ada beberapa strategi, ada yang strategi jangka pendek, ada strategi jangka menengah, ada strategi jangka panjang. Jadi kalau bahasa kerennya kan ada scalping, ada intraday, ada swing, gitu kan. Nah bagusnya kalau saya nawarin Emput, jangan bicara nominalnya dulu, ya. Kita bicarakan dulu, Anda harus paham atau tidak. Nah bagaimana caranya supaya paham? Ya ikuti dulu edukasi kita. Nah nanti di situ Emput bisa menerapkan strategi sendiri. Oh kayaknya yang cocok nih sama gua nih, yang cocok sama gua nih kayaknya jangka menengah gitu loh. Menentukannya nominalnya gitu. Yes. Soalnya gini loh, Kak. Kan dulu kan belum pernah berani masuk ke dunia trading kayak gini. Tapi setelah dengar beberapa kali ada penelpon penjelasan dari Pak Ato juga, kayaknya ini agak sedikit ada ketertarikan sedikit tapi Sedikit, ya. karena sekarang kan kita belum tahu jelas jadi memang benar kata Bapak tadi ikutin aja edukasinya gitu kan, ikutin aja edukasinya paham bisa menentukan gitu kan, Yes, bisa menentukan exactly. nilainya gitu. Karena logiknya gini, Bor. Misalnya Bor mau mulai bisnis ya. Ketika Anda memulai bisnis, Anda tidak berbicara uangnya dulu. Anda berbicara riset pasarnya dulu. Daya belinya, lokasinya, produk yang pas. Nah dari situ nanti Bor baru buat yang namanya bisnis plan-nya. Nah bisnis plan itu including di dalamnya ini modal idealnya berapa sih? Gitu. Di trading sebenarnya yang saya pilih sama. Tapi kan kalau yang pemula kayak aku ini kan pasti ada ketakutan loh Pak. Kalau misalnya untuk ada yang naik atau turun kan nggak ngerti ini. Nanti bisa dibantu atau gimana gitu ya? Iya lah pasti bantu pasti. Oke lah kalau gitu ya. Ya kalaupun ada waktu besok gini, kalaupun ada waktu besok kan kita ada semacam intronya. Jadi intronya edukasi. Ini loh materi yang akan kita bawakan pada saat edukasi. Itu di Kopi Darat Jagabari. Nah untuk lebih detailnya nanti kita diskusikan jadwal grupnya kapan. Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak harus ngumpulin orang ya, kalaupun orangnya cuma 2 orang pengen sharing boleh gitu. Ya apalagi kalau unsurnya yang terakhir makan ya kan, itu. Oke gitu. Ya udah nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa datang lah. Oke, siap. Kabarin Jenny yang muncul aja. Oke, kembali bos ya. Memang di apa Pak ya, di pertemuan pertama kita itu kan baru intro, yang benar intro. Akhirnya kan ketika talk show yang kedua ini sudah ada responnya, sudah mulai naik kan ini ya. Oke, satu segmen terakhir ini kita sounding untuk besok aja dulu Pak ya. Di Kopi Darat. Kalau malah kalau bagus, yang bulan, buat 3 bulan. Rusli, Maria, sini. Ada kemarin mau pakai 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya kita. Kan Desember kita Oh, 2 bulan. 2 bulan. Desember tanggal 10. Oh iya, Dia tahu kan. Dek, pas sesi terakhir kami lagi ngobrol talk show, fotoin. Oke lah. Ya, pakai. Sesi terakhir Pak ya. Fresh and friendly. Di sesi terakhir ini kalau muda, tapi tetap kita harus kasih tahu dulu, belum keren kalau belum trading, mau trading di TPRX aja. Dan di sesi terakhir ini kita mau invite sekali lagi buat kalau muda,
besok itu kita ada satu kegiatan juga, kita ada satu ya silaturahmi ya Pak ya. Bahasanya silaturahmi buat kalau muda yang pengen tahu di dunia trading itu langsung datang di Kopi Darat Di Jakabaring. di Jakabaring mulai dari jam 2 siang. Nah ini satu pertanyaan terakhir Pak Ato, Pak Charlie. Kalau mau main-main ke kantor TPFX nih, ini alamatnya di mana nih Pak? Mungkin Oke, saya jawab ya. Jadi kantor Sriwijaya Pratama Futures Education Center itu kita ada di Jalan Veteran, ya tepatnya itu di Simpang Taman Siswa. Jadi kalau patokannya itu dekat dengan di samping Prudensial, Yes. ya samping Prudensial Veteran yang kita mahasiswa. Kemudian ada juga Sains itu Prapulur, itu kantor kita. Kalau yang di Palembang, kalau di pusat ya kantor pusat kita itu di Jakarta di gedung Said Sudirman Center lantai 20. Lantai 20 Pak ya. Tuh, kalau muda. Jadi langsung aja datang kalau kebetulan kamu lagi ada di daerah veteran, main-main ke kantor Sriwijaya Pratama Futures, bilang aja tanya sama security-nya mau ketemu sama Jenny dan siluman kafir Ucup ya. Ucup aja kan silumannya. Atau yang besok rumahnya di seputaran Jakabaring atau dimanapun yang di Jakabaring yang lebih dekat bisa langsung datang aja ke Kopi Darat ya. Itu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi waktunya dan lebih panjang pastinya. Betul. Dan untuk kontak person karena Pak Ato dan Pak Charlie ini adalah sudah berpengalaman di dunia trading dan juga kita ini kan mau share nomor kita berdua dulu. Ini the first ya, jarang-jarang loh. Kita kan sebenarnya kan privacy nomor kita. Tapi ini buat kalau muda yang pengen tahu dan pengen nanya-nanya soal trading, mulai dari besok juga ada kegiatan apa, main kantor, save aja nomor WhatsApp Jamie di 0812 95 15 5975. Oke? diulang sekali lagi. Diulang satu kali. 0812 95 15 5975 itu sih kontak Jamie, WhatsApp boleh, telepon biasa nggak bisa. Karena nomor itu cuma untuk WhatsApp dan media sosial lainnya kalau muda ya. Kalian mau lucu kalau muda. Kita udah mau posting. Bisa hubungi Ucup di 0895 24944794. Nah, itu biasanya yang ngelapor itu Anda tidak mau membayarkan tagihan ini. Kita tuh mengisikan lain Anda. Sekali lagi thank you buat Pak Ato yang tadi udah main-main ke Radio FM dan Jumat depan juga kalau muda tadi masih ada penelpon yang nggak sempat kita angkat Pak Ato. Jadi masih ada kesempatan hari Jumat depan kalau pengen nanya langsung telepon langsung kita masih persilakan atau langsung tadi udah save nomor kita berdua kita langsung janjian aja mau ketemu di mana. Oke? Foto ini kamu Ini kewan stop lah. stop ya. Stop ya.